karena trendingnya video kami yang sebelumnya membahas 5 menteri paling kaya. Banyak yang beranggapan negatif tentang sumber penghasilan mereka. Tetapi juga perlu diketahui bahwa gaji bukan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Karena masih ada tunjangan dan lain-lain. Sebagai contoh kita bahas presiden dan wakil presiden. Gaji presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 1978. Besaran gaji presiden dan wakil presiden memang tidak disebutkan dalam angka. Namun bisa dilihat dalam pasal 2 dan bab 2 mengenai hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden. Pada ayat 1 berbunyi bahwa besaran gaji yang diterima Presiden Republik Indonesia adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia, selain presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi bahwa gaji pokok wakil presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia, selain presiden dan wakil presiden. Lantas berapa gaji pokok pejabat tertinggi selain presiden dan wakil presiden? Dikutip dari PP nomor 75 tahun 2000, besaran gaji pokok pejabat negara Republik Indonesia tertinggi selain presiden dan wakil presiden dimiliki oleh jabatan Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA dengan jumlah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika mengacu pada rumus PP nomor 75, maka besaran gaji presiden adalah Rp30.240.000 dan gaji wakil presiden sebesar Rp20.160.000. Selain gaji, keduanya juga menerima tunjangan. Tunjangan jabatan yang diterima presiden sebesar Rp32.500.000. Jadi secara keseluruhan, presiden mendapat sebesar Rp62.740.000 tiap bulannya. Sementara tunjangan wakil presiden adalah Rp22 juta. Sehingga wakil presiden mendapat Rp44.160.000 per bulan. Penghasilan yang diterima orang nomor 1 dan 2 di Indonesia memang kalah jauh jika dibandingkan dengan gaji para bos lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Gaji mereka disebut-sebut mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan. Memang penghasilan presiden dan wakil presiden terbilang kecil. Tapi, tunggu dulu, itu baru gaji dan tunjangan belaka. Pasalnya, presiden dan wakil presiden masih mendapatkan biaya operasional yang nilai terbilang sangat tinggi. Biaya operasional merupakan biaya penunjang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pejabat negara. Biaya itu terdiri dari 3 unsur, yakni biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajiban, seluruh biaya rumah tangga, dan seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga. Ketentuan soal biaya operasional merujuk pada UU nomor 7 tahun 1978, PP nomor 75 tahun 2000, Kepres nomor 68 tahun 2001, dan PMK nomor 48/PMK 05/2008. Jika ditotalkan, seluruh penghasilan atau hak keuangan yang diterima presiden bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Sementara penghasilan atau hak keuangan yang diterima wakil presiden mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar per bulan. Di luar itu, sama seperti pejabat atau pegawai pemerintahan di bawahnya, presiden dan wakil presiden juga menerima tunjangan hari raya. THR keduanya diatur dalam PMK nomor 42 tahun 2021. Dalam LHKPN, Jokowi melaporkan harta yang dimilikinya tercatat sebesar Rp54,71 miliar. Aset kekayaan terbesarnya berasal dari properti. Dia tercatat memiliki tanah dan bangunan yang hampir seluruhnya berada di wilayah Solo. Rinciannya ada 19 bidang tanah dan bangunan miliknya yang tersebar di kota Surakarta, Sragen Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo. Satu aset properti sisanya berada di luar Solo Raya, berupa sebuah bangunan di kota Jakarta Selatan. Jokowi juga melaporkan harta kekayaan lainnya berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp647.500.000. Kemudian selain properti dan kendaraan, harta lainnya yang dilaporkan Jokowi yakni harta bergerak lainnya senilai Rp360 juta. Kas dan setara kas Rp8,92 miliar. Jokowi tercatat juga memiliki utang sebesar Rp861,35 juta. Jadi pada intinya, mereka menjadi sangat kaya karena pertama, terlahir dari keluarga yang kaya. Kedua, mereka mendapatkan gaji plus tunjangan yang sangat tinggi. Ketiga, mereka juga memiliki bisnis yang berjalan lebih dari satu. Keempat, mereka memiliki aset-aset yang memberikan income.
Itu semua adalah contoh besaran gaji, tunjangan dan bisnis yang dimiliki Pak Jokowi yang diketahui oleh publik. Kita semua tahu bahwasanya banyak para pejabat yang memiliki proyek yang tidak diketahui oleh publik. Tapi dari semua pembahasan di sini kami berharap kalian mendapatkan pembelajaran bahwa pendidikan, pengetahuan, wawasan dan koneksi adalah hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan kita dalam membangun kekayaan tersebut. Tentu saja itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi jika kalian tidak mau atau tidak memiliki jalan menuju kekayaan finansial tersebut, kalian wajib memiliki kecerdasan finansial. Jadi kalian harus bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa memprioritaskan mana yang penting atau tidak, memiliki dana darurat dan tahu mengenai investasi. Jika dirasa penting, kami akan membuat penjelasan tentang pendidikan finansial di video selanjutnya.